Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat Omah Sufi, alhamdulillah pada kesempatan podcast kali ini kita kedatangan tamu, kedatangan narasumber, salah seorang praktisi kesehatan. Ya, beliau bernama Ibu Dr. Rini Khairunisa. Assalamualaikum, Bu Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, selamat datang di podcast Omah Sufi. Ini salah satu program dari Jatma Aswaja yang tentu akan banyak memberikan informasi dan edukasi seputar aktivitas kita sehari-hari, tentu dengan nuansa keagamaan dan juga nilai-nilai sofistik yang selama ini menjadi latar belakang dari organisasi Jatma Aswaja. Nah, saya kira langsung saja karena ini masih dalam nuansa bulan suci Ramadan, Bu Dokter. Ini kan kita sudah masuk periode 10 hari kedua di bulan suci Ramadan. Tentu sudah banyak sekali cerita-cerita, banyak sekali mungkin pengalaman-pengalaman, atau mungkin yang Bu Dokter alami sendiri dengan mungkin teman, pasien, atau apa. Nah, kayak apa sih ini Bu Dokter melihat sebetulnya hubungan antara puasa yang kita lakukan sebagai sebuah kewajiban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan dunia medis dan kesehatan. Gimana, Bu Dokter? Iya, terima kasih sebelumnya saya diberi kesempatan untuk memberikan pengetahuan tentang bagaimana puasa itu bermanfaat bagi kesehatan. Betul. Sesungguhnya puasa ini sangat bermanfaat sekali bagi tubuh, terutama bisa membantu proses detoksifikasi. Detoksifikasi ya? Detoksifikasi itu yaitu Gimana itu, Bu Dokter, itu? membersihkan racun-racun dalam tubuh. Oke. Jadi di tubuh itu kan kita terpapar dengan polusi udara, kemudian makanan-makanan yang kurang sehat seperti makanan yang siap saji, kemudian yang gorengan, kemudian makanan yang mengandung pengawet. Ya, kemudian juga ada di dalam tubuh kan juga ada proses metabolisme yang menghasilkan juga racun gitu. Jadi kan memang ada proses detoksifikasi alami. Tapi dengan tubuh berpuasa itu sangat membantu sekali karena kita kan akan membantu dengan kita berpuasa, fungsi-fungsi organ sistem pencernaan kita akan lebih maksimal karena tidak dibebani dengan makanan yang berlebihan. Karena kalau ketika kita tidak puasa kan kita makannya lebih sering. Sedangkan kan kalau puasa kita dibatasi makannya ketika sahur dan ketika berbuka. Nah, ini kan juga menarik gini, Bu Dokter. Ini kan perintah puasa ini kan sesuatu yang diwajibkan ya. Iya. Kan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, sesuatu yang kemudian diwajibkan ini kan tentu ada rahasia, ada hikmah, ada pembelajaran. Terlepas memang tujuannya nanti diharapkan la'allakum tattaqun. Menurut Bu Dokter sendiri dari dunia, terlepas tadi sudah sedikit diceritakan, ada nggak rahasia-rahasia yang luar biasa lagi dari puasa ini yang mungkin manfaatnya yang bisa kita rasakan? Iya, ketika kita puasa kan Allah Ta'ala juga mengatur ya makan kita untuk yang biasanya sering makan. Sehari 3 kali. Iya, mungkin Plus lebih karena ngemil. ada cemilannya. Bisa 5-6 kali. Iya. Tapi ketika puasa kita dibatasi sebenarnya makannya ketika sahur dan ketika berbuka. Iya. Supaya maksudnya Allah itu ingin mengistirahatkan tubuh kita, yang mana tubuh kita ini kan amanah dari Allah Ta'ala. Ini yang menarik ini. Tubuh kita tuh amanah gitu ya. Iya, amanah dari Allah Ta'ala yang sebenarnya fungsinya ya seperti contoh kayak mobil lah. Mobil itu kan perlu diservis. Servis besar, servis kecil. Dan servis kecil. Nah, servis besarnya ini adalah di bulan puasa Ramadan ini karena ternyata tubuh itu butuh waktu 30 hari paling tidak supaya bisa mereset kembali fungsi-fungsi organnya. Nah,
Tapi gini Bu Dokter, Hmm. ini kejadian di lapangan. Ya saya sendiri, mungkin teman-teman saya sendiri. Orang itu bukannya kemudian mengistirahatkan makan, tapi malah kadang-kadang kalau kita berbuka maksudnya, Iya. ini malah ukurannya menjadi tidak karu-karuan. Iya, Yang tadinya tadi Bu Dokter cerita, ini kemudian akan jadi siklus yang memperbaiki ritme tubuh, tapi kita bisa lihat nih, kalau misalnya buka di situ ada es buah di situ, gorengan di situ, makan berat di situ, kurma di situ, kopi di situ, dan banyak sekali yang mungkin saya nggak tahu apakah dari sisi kandungan gizi, gitu ya, dari sisi kandungan gizi ataupun menu-menu yang disajikan itu apakah mendukung, sebagaimana tadi Bu Dokter cerita. Kalaupun iya seperti apa, kalaupun enggak ya baiknya kira-kira kayak apa. Sebenarnya makanan-makanan yang malah ketika kita kalap waktu berbuka, iya betul, kita makan dengan yang manis-manis, betul, itu malah meningkatkan gula darah. Jadi tubuh sebenarnya malah jadi tidak bisa melakukan proses detoksifikasi itu. Akhirnya sebenarnya makanannya jadi tidak bermanfaat buat tubuh untuk bisa kembali ke fungsi yang sesungguhnya, ideal ya. yang ideal. Terus kira-kira baiknya Bu Dokter, gimana nanti para orang tua misalnya atau ibu-ibu di rumah mengatur menu gizi kira-kira gitu ya, dan tips-tips yang lain sehingga kemudian nutrisinya juga bagus, tapi siklusnya tadi juga dapat sehingga tubuh tadi betul-betul secara fisik terservis dengan baik kira-kira gitu. Sebenarnya kan Rasulullah sudah mengajarkan kepada kita untuk berbuka dengan kurma, bukan yang manis-manis maksudnya. Kurma kurma itu memang manis, tapi kurma itu beda manisnya. Dia oleh tubuh itu tidak menaikkan gula darah. Jadi tidak meningkatkan glukosa. Kurma itu tidak menaikkan gula darah. Makanya Rasulullah memberikan contohnya seperti itu ya. Jadi subhanallahnya tubuh itu dengan kita makan kurma, dia tidak akan menaikkan gula darah, jadinya tidak menyebabkan, kalau gula darah naik itu kan menyebabkan akhirnya kita ngantuk, kemudian kita craving, ingin makan kembali. Kayak haus gitu ya, terus gitu. Jadi pengen makan lagi gitu ya. Jadi harusnya ikuti seperti sunnahnya Rasulullah, makan kurma kan 3 atau ganjil jumlahnya ya, minimal. Maksudnya itu untuk supaya tubuh ini kayak ada pemanasan dulu lah. Pemanasan dulu, kemudian kita sholat dulu. Baru ketika itu kita berbuka. Jadi tidak langsung makan berat setelah buka. Iya, bagusnya coba supaya tubuh ini tidak kaget. Gitu ya. Jadi baiknya nanti ketika berbuka, asupan makanannya lebih baik adalah kurangi goreng-gorengan. Oh gitu ya, padahal saya senang banget itu Bu Dokter. Karena gorengan itu kan, lemak itu kan dia bisa menghambat proses detoksifikasi juga ya, memberatkan tubuh untuk bekerja karena dia mengandung minyak trans itu kan kurang bagus. Sebenarnya minyak yang bagus itu sebenarnya minyak zaitun atau minyak kelapa, itu yang paling ideal, lebih sehat. Kira-kira berarti Bu Dokter, dalam komposisi tadi ya, komposisi menu ideal yang paling baik untuk memenuhi gizi selama di bulan suci Ramadan itu apa saja yang kira-kira gampang didapatkan masyarakat gitu? Iya, bagusnya mungkin kalau misalnya makannya di sup-sup dulu, sayuran yang berupa kuah atau jadi kayak atau salad ya. Jadi sebenarnya makannya lebih bagus kalau diawali dengan sayuran dulu. Kemudian baru kita makan proteinnya dan baru karbohidratnya. Kalau karbohidrat sebenarnya bagusnya adalah yang karbohidrat kompleks. Jadi seperti nasi merah atau kentang atau jagung. Kan kita kaya ya dengan Indonesia ini ada singkong, ada ubi. Jadi tidak harus nasi gitu. Tapi misal pun mau nasi, bagusnya jangan terlalu banyak. Makanya bagusnya sayurnya dulu mungkin dimakan, kemudian lauknya, proteinnya, baru kemudian terakhir karbohidratnya, supaya nasi yang masuk ke tubuh kita ini tidak terlalu banyak, supaya tidak menaikkan gula darahnya. Dan tetap menjadi
energi ya yang bisa Iya. digunakan untuk aktivitas Iya, yang malah itu produktif. bisa membuat lebih sehat nantinya makannya. Oke, berarti ini ya, Masya Allah ya, Subhanallah Iya, sekali. Jadi puasa ini eh, sarana iya, yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kemudian kita mengembalikan siklus tubuh kita yang selama iya, kurang lebih 1 tahun tadi banyak racun, banyak iya, macam-macam lah ya, iya, dan dibersihkan kira-kira dengan itu. Makanya iya, kan eh, kita juga sangat familiar bahwa puasa itu menyehatkan, iya, kan betul. gitu. Itu kira-kira begitu ya, Bu Iya, Dokter ya. iya, betul. Terus gini, Bu Dokter, kita tidak bisa memungkiri di bulan puasa ini kan tetap harus ada aktivitas yang kita lakukan. Karena tidak mungkin kita full istirahat. Iya, Yang kerja ya tetap kerja, iya, yang sekolah ya sekolah, yang kuliah ya kuliah, yang mm, belajar ya belajar. mm, Nah, tips apa yang sekiranya bisa Bu Dokter berikan kepada para sahabat Oma Sufi ini, mm. di luar memang kita sudah oke lah gizinya Iya, bagus gitu ya, mulai iya, ditata tadi dengan beberapa tips, tapi bagaimana kita tetap bisa menjaga iya, betul. produktivitas kita di bulan suci Ramadan dengan aktivitas-aktivitas yang positif itu. Jadi makanya mengapa Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita niat untuk tiap harinya. Nah, ini menarik ini. Apa itu Nah, Bu Dokter tuh? niat itu kan harus diucapkan malam sebelumnya, Betul, ya biasanya kan? kita baca setelah taraweh lah Ya, gitu ya, malam atau pas sahur gitu iya, ya. betul. Heeh, Nah, karena jadi ternyata otak ini dia itu heeh. sebenarnya tergantung pola pikiran kita. Oke. Jadi kalau dia kita set dulu misalnya, oh ya saya besok mau berpuasa. Heeh. Tubuh itu akan mengadakan adaptasi. Dia akan melakukan perubahan yang menyesuaikan Dengan niat itu. dengan niat Kayak itu. itu otomatis kayak Iya, semacam memang terprogram gitu. iya, memang memang Hmm. begitu. Kalau di apa sebenarnya ada kalau di kesehatan itu ada ilmunya, cuma kan tidak bisa dijelaskan di sini. Nggak apa-apa, yang Cuma penting kita ngerti ya. ternyata ya, Heeh, tapi ternyata itu dengan kita memasukkan niat ke dalam pikiran kita, heeh. tubuh itu mengalami adaptasi gitu loh. Oke. Nah, karena juga kan ini hal yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, nggak mungkin kan Allah tidak memberikan pertolongannya. Jadi kan di sini Berpuasa ini konteksnya ya. iya, Heeh. berpuasa ini konteksnya. Jadi sebenarnya kalau dengan begitu tubuh itu karena udah siap, Heeh. disiapkan dari malam, ya kan? Oke, dengan niat tadi Dengan itu. niat tadi, dia udah siap jadinya sebenarnya melakukan aktivitas yang berat pun tidak masalah karena waktu zaman Rasulullah kan waktu perang malah di Iya waktu bulan betul, iya puasa. banyak sekali perang-perang yang kita Iya, baca mereka di sejarah justru terjadi di bulan bulan puasa. suci Ramadan, Dan iya iya, betul. dan mereka kan tidak terdengar lemah atau ini malah luar Oke. biasa Apalagi cuman kekuatannya. kerjaan yang di kantor, ada Nah, AC-nya, naik mobil gitu ya. iya. Jadi jangan menjadikan puasa itu seperti kambing hitam bahwa dengan puasa kita tidak bisa melakukan aktivitas yang kita lakukan sehari-harinya. Oke, Masya Itu Allah ya. karena sebenarnya karena mungkin dia tidak melakukannya dengan yang benar dan asupan makanannya mungkin tidak dijaga. Makanya dia Hmm. mengalami jadi lemas, jadi nggak bisa ini. Malah otak itu kalau tidak dipakai aktivitas, dia akan malah sering nguap, malah jadi ngantuk gitu loh. Hmm. Tapi kalau dia dipakai aktivitas, dia malah akan lebih berenergi gitu loh. Iya ya, jadi ini menarik ya. Ternyata Mm-mm. saat kita mengucapkan niat tadi Iya, gitu kan pada saat malam gitu iya, atau misalnya pas mau kita sahur, iya, itu kayak memprogram secara otomatis yes, bahwa nanti tubuh kita iya, akan diniatkan untuk iya, melakukan ibadah puasa puasa, plus dengan gizi dan asupan iya, tadi yang iya, baik mm-mm. tidak akan mengganggu produktivitas kita Iya, sama sekali betul, gitu ya Bu Dokter ya. iya, Ini subhanallah sekali. Saya baru dengar juga ini. Baik, mm-mm. sahabat Thomas Sufi, ini luar biasa diskusi kita kali ini dengan Bu Dokter Rini ini. Kita tadi sudah dengar bahwa bulan suci Ramadan yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sarana di samping memang itu kita niatkan untuk ibadah, Iya, untuk sarana menservis fisik kita, iya, tubuh kita iya, supaya siklusnya kembali menjadi sehat. Dan ternyata tadi ada tips-tips sedikit dari Bu Dokter tentang menu yang seharusnya iya, kita jadikan asupan yang iya, baik gitu ya.
dan itu sama sekali tidak mengganggu produktivitas pada akhirnya terkait dengan bulan suci Ramadan. Yang terakhir nih, Bu Dokter, ada nggak sih pesan-pesan buat para sahabat Omah Sufi ini? Kita masih ada waktu nih, beberapa hari lagi, beberapa belas hari lagi menjelang nanti Idul Fitri, dan kita masih menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan. Ada nggak pesan-pesan yang luar biasa kepada sahabat Omah Sufi? Iya, mungkin kembali lagi kita ingatkan pada diri kita bahwa kita ini kan melakukan puasa karena Allah. Jadi sebenarnya kekuatan yang kita dapatkan dari Allah. Jadi kita mau melakukan aktivitas apapun sebenarnya masih bisa gitu. Yang membatasi hanyalah pikiran kita. Jadi hilangkanlah pikiran yang seakan-akan dengan puasa itu membatasi diri kita tidak bisa berbuat hal-hal yang seperti biasanya. Jadi dihilangkan dulu pikiran-pikiran itu, karena kan tidak mungkin Allah tuh menyuruh hambanya berpuasa kemudian merugikan hambanya gitu kan ya. Jadi harus dihilangkan pikiran-pikiran negatif itu, karena pikiran-pikiran negatif itu bisa menghambat tubuh kita. Jadi otak nanti malah akhirnya berpikir bahwa oh saya tidak bisa. Jadi akhirnya dia bilang ya udah tidak bisa, jadi dibuat jadi lemas, jadi ini gitu. Dan jadi alasan buat nanti batal seenaknya gitu ya. Jadi menambah keimanan kan jadinya seperti itu kan sebenarnya menambahkan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Jadi mengingatkan lagi gitu untuk bahwa ini adalah karena Allah. Jadi bukan puasa oh ya kewajiban. Jadi saya harus lakukan, lupa Allahnya gitu. Padahal kan harusnya oh ya Allah nyuruh saya ini, berarti insya Allah Allah kasih saya kekuatan. Ya Allah, mudah-mudahan saya bisa bekerja dengan baik, kan harusnya seperti itu. Dan banyak sekali hikmah-hikmah yang ada di dalamnya, yang kemudian ini jadi sarana kita untuk menghadapi 11 bulan berikutnya pasca bulan suci Ramadan. Baik para sahabat Omah Sufi, alhamdulillah hari ini kita sudah menyaksikan diskusi yang luar biasa, obrolan yang luar biasa dengan dokter ini. Semoga apa yang tadi disampaikan oleh Bu Dokter bisa kita jadikan tips-tips, bisa kita jadikan pembelajaran untuk kemudian bisa menjalankan ibadah puasa dengan baik. Sekali lagi kita kembalikan niatnya kepada Allah Ta'ala, karena di setiap kewajiban itu pasti juga Allah berikan kekuatan, dan di situ ada hikmah, ada pembelajaran, dan insya Allah kalau itu semua kita jalankan dengan baik, kita akan mencapai derajat la'alakum tatakun. Demikian, mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wa'af minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.